Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang keempat dari pembahasan abwab al-adhahi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kita akan memasuki bab yang keempat, di mana Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala melanjutkan abwab al-adhahi ini. Kata beliau, bab ma la yajuzu min al-adhahi. Bab dari adhahi, dari udhiyah yang tidak diperbolehkan. Jadi dari kandungan bab ini dan lebih jelas lagi hadits yang akan dibawakan, tampak bahwa hewan kurban itu ada kriteria-kriteria tertentu yang disyaratkan padanya. Yaitu mendekati kepada ketentuan cacat-cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban itu. Sebelum kita detailkan kandungan dari bab ini, ingin saya buka pembahasan di sini dari mana bab yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Jadi ketika dikatakan ada yang hewan kurban itu ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya, ini menunjukkan bahwa ada hewan kurban itu berlaku padanya syarat-syarat. Dan kalau kita poinkan secara detail, ada 6 syarat yang mesti ada ketika pelaksanaan udhiyah, seorang itu berkurban. Kapan berkurban itu dianggap syah, dianggap benar? Apabila memenuhi 6 syarat. Syarat yang pertama, dia berniat untuk berkurban. Jadi kalau niatnya misalnya untuk menjamu tamu, atau niatnya untuk sedekah, atau niatnya untuk nadar, atau niatnya untuk dia makan biasa dagingnya, maka ini dia tidak masuk, tidak dapat pahala sebagai hewan kurban. Syarat yang kedua, disyaratkan bahwa hewan kurban tersebut dari bahimatul an'am, dari hewan ternak. Dan ini telah kita singgung pada 3 bab sebelumnya. Jadi syaratkan harus dari hewan ternak. Hewan ternaknya tadi ada berapa? Apa itu?
3, kambing, sapi, dan onta. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan hewan kurban itu selamat dari cacat. Selamat dari cacat yang dilarang. Akan datang nanti penjelasan tentang cacat ini. Inilah di bab yang keempat yang kita akan kaji. Kemudian syarat yang keempat, disyaratkan hewan kurban tersebut mencukupi umur. Jadi ada ketentuan umur ya. Nah ini akan datang di 2 bab setelahnya. Kemudian disyaratkan juga, syarat yang keberapa sekarang? Yang kelima, disyaratkan bahwa hewan kurban itu disembelih pada waktunya. Akan datang nanti waktu penyembelihan dari Idul Adha sampai akhir hari-hari tasyrik. Kemudian syarat yang keenam, hewan kurban itu adalah hewan yang merupakan kepemilikannya. Jadi bukan milik orang lain, bukan harta orang lain. Misalnya hewan kurban itu barang curian, itu tidak syah. Atau dia rampas dari orang, itu juga tidak syah. Atau dia pakai berkurban kambing orang, itu tidak syah. Tapi harus dari harta yang merupakan kepemilikannya. Jadi itu 6 syarat. 6 syarat secara global, secara menyeluruh, yang menjelaskan ketentuan hewan kurban itu dianggap syah secara syar'i. Ini di bab yang keempat ini akan dijelaskan salah satu dari syarat itu. Itu syarat tidak boleh ada cacat yang dilarang. Jadi tidak semua jenis cacat ya, tapi cacat di sini cacat yang besar, bermasalah. Apa ukurannya ini akan dibacakan di dalam hadits ini. Kata penulis rahimahullahu taala, haddatsana Ali bin Hujr. Ali bin Hujr Abul Hasan As-Sa'di Al-Marwazi rahimahullah. Qala haddatsana Jarir, mengabarkan kepada kami Jarir, yaitu Jarir bin Hazim bin Zaid Al-Azdi Abu Nasr Al-Basri. Ini orang Basra ya. Orang Basra. Iya. Ayah dari Wahab bin Jarir. Di tingkatannya ada Jarir lain namanya Jarir bin Abdul Hamid. Jadi ini hati-hati ya kalau dapat Jarir. Kadang ada orang keliru dibilang Jarir Abdul Hamid. Ada ini Jarir bin Hazim. An Muhammad ibn Ishaq. Dari Muhammad ibn Ishaq. Muhammad bin Ishaq bin Yasar Al-Madani. Ini orang Medina. Dari ulama sirah. Ya, ada sirah Ibnu Ishaq yang terkenal itu, ini orangnya. Dan beliau ini semasa dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ya, dan pernah bermasalah dengan Imam Malik ya, sampai Imam Malik berucap ucapan keras kepada Muhammad bin Ishaq ya. Muhammad bin Ishaq juga yang memancing sebenarnya. Jadi dia pernah berkata yang mananya atuni bi ilmi Malik fa ana baitaru. Datangkan ilmu Imam Malik itu, saya betornya, saya jembatannya. Maksudnya dia sepelekan Imam Malik. Sampai ucapan itu kepada Imam Malik, Imam Malik berkata dajjalun minad dajajila. Ini dajjal dari jajjal yang ada. Jelas ya? Cuma itu ucapan Imam Malik rahimahullah tidak diterima oleh para ulama. Tidak ada dari ulama yang mengambil ucapan Imam Malik. Sebab itu dimaklumi ya, berasal dari Imam Malik dari kemarahan.
Jadi dipahami juga bahwa dalam pembicaraan itu di kalangan rawi-rawi itu ada standar dalam mengukur. Kapan ucapannya diterima, tidak diterima. Kalau ada ucapan berseberangan dengan ucapan imam yang lain, bagaimana cara menyikapinya. Nah, itu ilmu tersendiri dari ilmu rawi. Tapi maksudnya di sini bahwa kadang seorang alim itu keluar darinya sebagian kalimat-kalimat, yang kalimat tersebut diukur dengan timbangan syar'i. Nah, seorang alim sama dengan semua orang, manusia biasa juga, mungkin benar, mungkin salah. Tapi yang menjadi ukuran itu ukuran syar'i, ditimbang dengan ukuran syar'i. Baik. Muhammad bin Ishaq ini dari sudut riwayat haditsnya diterima kalau dia memakai kata haddatsana. Tapi kalau dia pakai kataan dari, itu ada masalah ya. Dan di sini Ibnu Ishaq memakai kataan dari. Tapi enggak bermasalah karena dia punya riwayat-riwayat yang lain. Dan seingat saya di sebagian riwayat lain beliau mengatakan haddatsana. Dan ini hadits juga banyak pendukungnya, banyak jalur-jalurnya. Nah, hadits ini secara umum dikuatkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Diterima. Kemudian kata beliau rahimahullah, an Yazid ibni Abi Habib. Dari Yazid bin Abi Habib. Ini juga orang Basrah. Iya, orang Basrah. An Sulaiman bin Abdurrahman. Dari Sulaiman bin Abdurrahman. Sulaiman bin Abdurrahman di di biografinya disebut bahwa beliau rahimahullahu ta'ala ini berasal dari Khurasan. Iya. Dari Damaskus. Cuman asalnya itu dari Khurasan. Kemudian kata beliau rahimahullah an Ubaid bin Fairuz. Dari Ubaid bin Fairuz. Ini Fairuz ditasgir ya. Dan beliau seorang rawi yang thiqah. Dari tingkatan tabi'in. Seorang rawi yang thiqah dari kalangan ulama tabi'in Asy-Syaibani. Dari Kufa. Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Al-Bara bin Azib ini dari sahabat muda ya. Dari sahabat muda. Rafa'ahu. Beliau memarfu'kannya. Itu bahasa-bahasa kalau menyandarkan hadits kepada Nabi SAW. Itu banyak bahasa yang dipakai ya. Kadang dikatakan dimarfu'kan. Kadang dikatakan yanmi bihi. Dia sandarkan kepada Nabi SAW. Kadang dia katakan yablughu bihi. Dia sampaikan menuju kepada Nabi. Kadang langsung dia katakan qala Rasulullah an Rasulillah. Itu bahasa-bahasa yang dipakai untuk menunjukkan bahwa hadits itu adalah hadits yang marfu' bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudhahha bil arja'i bayyinun dhala'uha. Bisa dibaca dhala'uha, bisa dibaca dhal'uha. Dua bacaan. Kemudian kata beliau, wala bil awra'i bayyinun awaruha, wala bil maridati bayyinun maraduha, wala bil ajfa'i allati la tunki. Tidak boleh dilakukan udhiyah dengan hewan yang pincang. Arja itu, bil arja itu artinya pincang. Bayyinun dhala'uha. Yang pincangnya sangat jelas. Yang pertama ya cacat yang tidak diperbolehkan. Cacat yang kedua, wala bil awra bayyinun awaruha. Tidak boleh hewan kurban yang buta, yang buta sebelah matanya. Awra itu buta sebelah matanya, yang sangat tampak kebutaannya. Ini cacat yang kedua. Cacat yang ketiga, wala bil maridati
bayyinun maraduha. Dan tidak boleh pula hewan yang sakit, yang sangat tampak sekali sakitnya. Kemudian cacat yang keempat, wala bil ajfa, dan tidak pula dengan al ajfa, hewan yang sangat kurus. Hewan yang sangat kurus, allati la tungki, yang tidak mengandung sumsum. Iya, tidak mengandung sumsum. Jadi dalamnya itu tidak ada isinya di tulangnya. Jadi ini 4 cacat ya disebutkan di sini. 4 cacat ini itu ditinjau, pembahasannya ditinjau dari 2 sudut. Sudut yang pertama dari sudut 4 cacat ini sendiri. Kemudian sudut yang kedua ditinjau dari cacat-cacat yang semakna, semisal atau lebih parah daripada itu. Jelas ya? Jadi itu 2 sudut di dalam memahami cacat-cacat yang tidak diperbolehkan pada hewan kurban. Ya kita mulai ya, ada 4 di sini. Pertama, hewan yang apa tadi? Pincang, yang sangat tampak pincangnya. Apa maksudnya sangat tampak pincangnya? Ya kalau dia jalan itu kelihatan ya pincang. Kelihatan pincang. Nah, kalau dia jalan juga, karena dia pincang sering terlambat, sering tertinggal. Nah, ini tampak pincangnya. Ya kalau sangat tampak, itu tidak boleh. Pemahaman kebalikannya, kalau tidak tampak itu enggak ada masalah. Misalnya pincang, tapi tidak kelihatan. Hewannya kayak jalan biasa saja. Malah kalau jalan bersama dengan kambing lainnya, dia paling depan. Nah ini berarti pincangnya apa? Tidak tampak. Nah kalau kayak gini modelnya enggak ada masalah dipakai. Jelas ya? Tidak ada masalah. Ya, Nabi hanya memberi ketentuan yang betul-betul tampak. Ini satu. Terus yang kedua, buta sebelah matanya. Ya kalau buta sebelah matanya itu nggak boleh. Kalau buta dua-duanya gimana? Dua matanya buta. Hah? Lebih tidak boleh lagi. Buta sebelah saja tidak boleh, apalagi buta dua-duanya. Ya di sini dikatakan buta sebelah mata yang sangat tampak kebutaannya. Bagaimana tampaknya? Itu kelihatan matanya memutih misalnya. Itu tampak kebutaannya. Atau hilang matanya, itu tampak. Jelas ya? Tapi kalau tidak kelihatan, matanya biasa saja. Nanti diginikan mata, diginikan tangan dekat matanya, baru kelihatan bahwa ini ternyata tidak melihat satu matanya. Nah, ini nggak ada masalah ya, sebab dia bukan bayin, bukan kelihatan kebutaannya. Jelas ya? Demikian pula hewan yang rabun. Tahu hewan yang rabun? Dia hanya melihat di siang hari, di malam hari, tidak bisa melihat. Nah, ini juga nggak ada masalah sebab tidak tampak. Tidak tampak. Jelas ya? Baik, berikut yang ketiga, walal maridah al-bayyin atau bayyinun maraduha. Ketiga, tidak boleh hewan yang sakit, yang tampak jelas sakitnya. Misalnya sakit hewan ini, karena dia sakit, kelihatan badannya gemetaran. Kelihatan kayak apa namanya, demam begitu. Pernah lihat hewan demam ya? Ya subhanallah. Atau kelihatan dia sakit, tidak ada selera makan, minum. Nah, itu bayyin, tidak boleh. Tapi kalau dia sakit misalnya, tidak kelihatan, nah itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Berikutnya yang keempat adalah al-ajfa. Hewan yang kurus. Yang tidak, tulangnya itu tidak mengandung sumsum. Dari mana dia tahu tidak mengandung sumsum? Nah itu ada keahlian ya. Misalnya hewan itu kalau ini kan kurus kan tulangnya. Tulangnya ketika diketuk begini,
didetek-detek kata orang Makassar, itu bunyinya nyaring. Nah, itu nyaring berarti di dalam ini isinya kosong. Nah, kurus yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ingat ya, kurus yang seperti ini. Tapi kalau dia kurus, cuma dagingnya saja kurang, tapi hewannya sehat. Ini juga padat. Itu enggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Baik. Sekarang muncul pertanyaan. Ini pembahasan yang kedua. Apakah cacat itu yang tidak boleh hanya 4 ini saja, atau ada hal yang lain? Atau ada hal yang lain? Nah, di sini para ulama, para fuqaha itu berbeda pendapat di dalam melihat illah dari 4 ini. Apa maksudnya? Di kalangan sebagian ulama yang dilihat itu bahwa ini penyakit-penyakit itu bisa mengurangi daging dari hewan kurban itu. Mengurangi dagingnya. Iya. Atau bisa membahayakan dari hewan itu. Kalau membahayakan dan mengurangi dagingnya, maka itu tidak diperbolehkan. Dan sebagian ulama memandang bahwa ini ada 4 cacat. 4 ini dijadikan standar dan ukuran dan dikiaskan yang semisal atau lebih parah darinya. Yang semisal atau lebih parah darinya. Iya. Jadi itu makna dipetik ya. Karena itu dibahas misalnya. Hewan yang kudisan. Apa hukumnya hewan yang kudisan? Boleh dipakai berkurban? Itu kalau di madhab Imam Syafi'i di pendapat terbarunya itu tidak boleh. Karena kudisan itu walaupun sedikit itu mengganggu dagingnya. Mengganggu daging dari hewan kurban tersebut. Nah itu beliau tidak perbolehkan. Demikian pula kalau misalnya hewan yang hilang telinganya. Atau buntung ekornya. Buntung ekornya itu hilang apa? Hilang bagian dari dagingnya. Nah itu semakna dengan cacat-cacat ini. Jelas ya, tapi kalau telinganya misalnya hanya terbelah, itu tidak menghilangkan daging. Cuma terbelah doang. Nah telinga begini kan terbelah. Jadi telinga tetap ada, dagingnya tetap. Cuma terbelah saja. Kadang sebagian hewan dilubangi telinganya. Lubang, ketika dilubangi, dagingnya itu dia menyamping ke arah. Tapi terbentuk lubang saja, tidak menghilangkan daging. Ini tidak ada masalah. Demikian pula tidak ada masalah untuk hewan yang misalnya tidak ada tanduknya atau patah tanduknya. Itu tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Jadi itu standar ya di dalam mengukur hewan-hewan. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Hannad menceritakan kepada kami Hannad. Hannad adalah Hannad ibnu Sari. Hannad ibnu Sari Abu Sari Al-Kufi. Ini dari orang Kufa ya. Al-Warraq. Ini dari ulama terkenal ya, Hannad ibnu Sari ini. Dia punya kitab tercetak namanya Kitabuz Zuhud. Hannad ibnu Sari. Kata beliau haddatsana Ibnu Abi Zaidah. Menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zaidah, namanya Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria. Iya. Abu Sa'id Al-Baghdadi, Al-Hafidh. Ini dari kabilah Al-Wadi'i, satu kabilah dengan Syekh Muqbil, Al-Wadi'i. Tinggalnya di Kufah. Orang-orang Yaman dulu itu pindah ke Kufah. Asalnya dari Yaman tapi tinggal ke Kufah. Dan sampai hari ini masih ada. Ya dari orang Baghdad gitu atau orang di arah Irak, tapi asalnya dari Yaman. Asalnya dari Yaman. Ibnu Abi Zaidah ini orang rawi thiqah yang terkenal. Kata beliau haddatsana Syu'bah, menceritakan kepada kami Syu'bah, yaitu Syu'bah Ibn al-Hajjaj.
An Sulaiman bin Abdurrahman. Nah, di sini diketahui ya. Sekarang Imam Tirmidzi membawakan sanad, mengulangi sanad pendukung untuk meluruskan Muhammad bin Ishaq. Ya tadi kan Muhammad bin Ishaq dia mudallis. Kalau pakai kata an tidak boleh. Tapi itu tidak bermasalah sebab sudah ada riwayat yang lebih kuat. Ini dari jalur Syu'bah. Dan Syu'bah adalah Syu'bah bin al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri. Imam ahli hadith. Terkenal, sangat kuat riwayatnya. Dan digelari Amirul Mu'minina fil hadith. Digelari Amir al-Mu'minina fil hadith. Ya. Kata beliau Sulaiman bin Abdurrahman, ini sudah berlalu. An Ubaid bin Fairuz juga sudah berlalu, thiqah. Anil Bara, yaitu Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu bima'na. Semisal dengannya, semakna dengannya. Jadi nahwahu itu sebenarnya sudah makna semakna, nahwahu. Semakna. Kalau dikatakan mithlahu, itu baru selafat. Nah, semisal artinya satu lafaz. Tapi kalau nahwahu itu artinya semakna. Semakna. Ya, ada Imam At-Tirmidzi memakai kata bima'nahu di sini. Ini mungkin bermakna ta'kid atau mungkin bermakna tawdih. Dia berkuat. Kata beliau hadza hadithun hasanun sahih. Ini hadits hasanun sahih. La na'rifuhu illa min hadithi Ubaid bin Fairuz. Kita tidak kenal hadits ini kecuali dari jalur Ubaid bin Fairuz. Anil Bara, dari Al-Bara bin Azib. Yani kalau di ilmu hadits ini ucapan At-Tirmidzi ini bermanfaat ya untuk menentukan makhraj, madarus sanad, perputaran sanad itu, tempat keluarnya. Karena sanad itu kadang dari berbagai negeri meriwayatkan, nanti ketemu di satu titik. Nah, titik ini itu yang disebut madarus sanad, tempat perputaran. Jadi kalau dikatakan hanya dari hadits fulan, nanti semua akan berputar di situ. Sanad itu. Baik. Kemudian kata beliau wal amalu ala hadzal hadits inda ahli ilm. Dan amalan di kalangan para ulama adalah di atas hadits ini. Di atas hadits ini. Ini banyak kalimat ini ya dipakai oleh Imam Tirmidzi di dalam As-Sunan. Apa artinya? Bahwa amalan terhadap amalan para ulama adalah di atas hadits ini. Iya. Itu maknanya beraneka ragam ya, tergantung konteksnya. Jadi kadang dipakai oleh Tirmidzi itu seakan-akan memberi kesan ijma, kesepakatan di kalangan ulama. Kadang ada kesan isy'ar. Karena itu di sebagian tempat Ibnu Rajab rahimahullahu taala menyebut ucapan At-Tirmidzi ini. Al-amalu ala hadzal hadits inda ahli ilm. Kemudian kata Ibnu Rajab, hadza musy'ir bil ijma. Ini memberi isy'ar kesan bahwa ini sepakat para ulama. Iya. Tapi kadang beliau pakai kalimat ini untuk pembahasan yang kebanyakan ulama seperti itu. Di atas hal tersebut. Iya. Dan mungkin kadang Imam Tirmidzi memakainya karena beliau hanya tahunya ini saja yang berjalan di kalangan ahlul ilm. Beliau enggak tahu yang lain. Tapi beliau enggak mau memutuskan bahwa ini disepakati. Beliau pakai bahasa yang lebih halus. Jelas ya? Dan ini tergolong berhati-hati di dalam membahasakan. Tapi kalimat Imam Tirmidzi ini dari salah satu faedah besar di buku ini. Di buku Sunan At-Tirmidzi ini luar biasa ya. Baik kita tahu di kalangan para ulama itu hadits-hadits mana yang menjadi sandaran, menjadi pijakan para ulama. Hadits-hadits pijakan para ulama itu biasanya dibahasakan seperti ini oleh Imam Tirmidzi. Amalan para ulama di atas hadits ini, amalan para ulama di atas hadits ini. Jadi kita juga akhirnya punya pengetahuan bahwa rupanya dari masa ke masa para ulama memakai hadits ini. Memakai hadits ini. Dan ini dari faedah besar ya. Di Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau di bab yang kelima, babu ma yukrahu minal adhahi. Dilengkapi. Ada yang dilarang, tidak boleh.
Tidak ada yang makruh. Tidak ada yang makruh. Iya, ada yang makruh. Baik. Jadi kalau tadi dikatakan wal amal wala hadal hadith inda ahlul ilm, kalau Imam Nawawi di Sahih Muslim itu malah menegaskan wa ajma'u anna al-uyub al-arba'ah al-madhkura fi hadith al-bara la tujzi'u at-tadhhiyatu biha. Wa kadza ma kana fi ma'nahu aw akbah minha. Al-ama wa qat'u ar-rijl wa shibhihi. Kata beliau para ulama sepakat. 4 cacat di dalam hadith bara ini itu tidak syah dipakai berkurban. Demikian pula para ulama sepakat apa yang semakna dengan itu tidak syah dan apa yang lebih parah dari itu tidak syah. Misalnya kalau dia buta 2 matanya itu kan lebih parah. Atau misalnya terpotong 1 kakinya itu lebih parah daripada pincang. Pincang kakinya lengkap, hanya jalannya saja yang bengkok gitu kan. Nah, ini ada kakinya yang terpotong, itu lebih parah, lebih tidak boleh lagi. Dan ini tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Ya, baik. Dan ini juga memperkuat ya bahwa kadang Imam Tirmidzi memakai kadang kata wal amalu ala hadal hadits inda ahlul ilm, kadang yang beliau maksudkan ijma, sepakat di kalangan para ulama. Iya. Tapi saya sudah terangkan tadi ya bahwa indikasi harus dilihat dilihat pembahasannya. Karena Imam Tirmidzi memakai kalimat yang mengandung kemungkinan. Mungkin itu dari sudut kehati-hatian beliau. Rahimahullah. Kemudian kata beliau babu ma yukrahu minal adhahi. Bab apa yang dianggap makruh. Sekarang apa yang makruh dari adhahi. Kalau sebelumnya apa yang tidak boleh. Kalau ini apa yang makruh. Ya, dan ini ada sudut pembahasan ya di pembahasan ilmu usul fikih tentang ahkam syar'iyah, tentang hukum-hukum syar'i di kalangan para ulama. Di penggunaan kata makruh itu kadang bermakna haram dan kadang makruh bermakna karahatut tanzih. Karaha at-tanzih. Ya, dan itu perlu dipelajari ya, uslub dan penggunaan. Tapi kalau di ulama dahulu kadang mereka katakan makruh, tapi yang mereka maksud adalah haram. Kadang. Tapi kadang beliau bilang makruh, akrahu hadha, maksudnya saya tidak suka. Bukan artinya haram, tapi dia tidak suka untuk melakukannya. Baik. Itu kalimat-kalimat ya penggunaan. Penggunaan di tengah para ulama terdahulu. Jadi antum sudah bisa lihat ya dari 5 bab saya. Kita baca dari Sunan At-Tirmidzi ini. Luar biasa banyaknya ilmu di dalamnya. Kalau diuraikan itu sebenarnya dia masuk ke dalam berbagai cabang ilmu. Kata Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Al-Hasan ibnu Ali al-Hulwani. Ceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali al-Hulwani. Ini yang tadi yang saya sebut ya. Al-Hasan bin Ali Abu Ali al-Hulwani al-Khallal. Iya. Al-Makki. Beliau dari ulama Mekah rahimahullah. Dan saya sebutkan tadi al-Hulwani itu nisbat kepada halawa ya. Orang yang menjual apa? Kue, menjual manisan. Iya. Baik. Kemudian dikatakan haddatsana Yazid ibnu Harun. Menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun. Ya. Yazid bin Harun Abu Khalid As-Sulami Al-Wasiti. Abu Khalid As-Sulami Al-Wasiti. Ini juga dari ulama thiqah yang terkenal. Abu Khalid. Qala akhbarana Syarik ibnu Abdullah. Ini Syarik bin Abdullah An-Nakhai yang sudah berlalu. Dhaiful hadith. Hadithnya lemah. Dan ini yang menjadi sebab kelemahan. Salah satu sebab kelemahan hadith ini. Kata beliau Nabi Ishaq. Dari Abu Ishaq. Ini Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya. Abu Ishaq As-Sabi'i. Namanya Amr ibnu Abdullah. As-Sabi'i Al-Kufi.
Amr bin Abdullah Sabi Al-Kufi, dari salah satu rawi yang luas riwayatnya. Rawi thiqah, terpercaya. Hanya saja beliau mudallis. Beliau mudallis. Kalau dia pakai kataan dalam riwayat, itu hati-hati haditsnya. Tapi kalau dia pakai kata haddatsana, akhbarana, itu diterima. Di sini dia pakai kata apa di sini? An. Makanya termasuk hadits yang hati-hati dari. Nah, ini dari sudut kelemahan juga ya. Ini bentuk kelemahan yang kedua. Baik, kemudian dikatakan an Shuraih bin Nu'man. Dari Shuraih bin Nu'man As-Sa'idi Al-Hamdani Al-Kufi. Ini orang Kufa ya. Dan dia hasanul hadits. Dari kalangan tabi'in, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya. Qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami an nastashrifa al-aina wal udhun. An nastashrifa al-aina wal udhun. Iya. Maksudnya nastashrif dari kata syaraf ya. Kalau istashraf itu dia melongokkan kepalanya begitu. Kalau bahasa lainnya untuk memeriksa, melihat. Jadi kita ini diperintah untuk memeriksa mata dan telinga hewan kurban. Periksa mata dan telinganya. Yang maksudnya diperiksa harus selamat ya, jangan sampai buta, jangan sampai telinganya sobek, cacat. Wala nadhhiya bimuqabalatin wala mudabaratin wala syarfa wala syarqa'a wala kharqa'a. Ya. Dan tidak boleh kami berkurban dengan hewan muqabalah. Muqabalah itu artinya hewan yang terpotong telinganya, dan sebagian yang terpotong telinga itu bergantung-gantung begitu. Itu muqabalah namanya. Wala mudabarah. Mudabarah itu artinya hewan yang terputus dari belakang. Dipotong dari belakang. Ini hewan yang dipotong ekornya. Wala syarqa. Syarqa maksudnya hewan yang terbelah telinganya. Terbelah telinganya. Wala harqa. Dan tidak boleh pula hewan yang lubang telinganya. Harqa itu ada kharq. Ada lubang di dalamnya. Iya. Ada lubang di dalamnya. Tadi mengatakan bahwa syarqa itu potongnya lurus ya ke bawah. Kalau kharqa itu potongnya melebar, ini potongan melebar, mendatar. Ada yang berkata seperti itu. Baik. Jadi ini hadits pertama sudah kita terangkan dari sanad ya, ada kelemahan pada riwayat ini. Nah, yang benarnya bahwa hewan kurban itu tidak bermasalah pada telinga. Kalau telinga, bagian dari telinga itu tidak hilang, cuma terbelah atau cuma lubang, tapi dia menyamping begitu. Ya. Seperti yang menggelantung itu, tapi masih ada telinganya di situ. Itu tidak bermasalah, sebab tidak ada daging yang hilang. Nah, ini juga hadits lemah ya. Tapi kalau dipotong ekornya, itu bermasalah ya, karena itu menghilangkan kemaslahatan dari hewan. Ada sebagian dari dagingnya yang apa? Yang hilang. Baik. Berikutnya kata beliau rahimahullah, haddatsana Al-Hasan ibnu Ali. Menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Ali. Ini masih sama ya, Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani. Kemudian kata beliau, haddatsana Ubaidullah ibnu Musa. Ubaidullah bin Musa bin Abil Mukhtar Badan Al-Absi Al-Kufi. Al-Absi Al-Kufi.
Ya. Al-Absi itu, Absa itu dari wilayah atau dari kabilah di Kufa. Jadi kalau sudah ada rawi dikatakan fulan al-Absi, itu berarti dia orang Kufa. Bagaimana kalau ada rawi al-Aishi, berarti itu orang Basra. Kalau ada rawi al-Himsi, berarti itu orang Damaskus, orang Syam. Itu orang Syam. Nah, itu istilah-istilah rawi ya. Jadi kalau sudah disebut al-Absi, kadang tidak disebut lagi Kufa. Sebab ahli hadits sudah tahu. Orang Absi pasti dari Kufa. Dari Kufa. Jelas ya? Ya maksudnya ini ilmu tentang riwayat. Sama kalau antum bilang misalnya, oh ini orang Goa. Orang Goa sudah pasti Makassar atau tidak bahasanya? Ya bahasa Makassar. Karena nggak ada orang Goa bahasa Bugis. Ya kan? Nah, ini contoh pendekatan ya. Contoh pendekatan. Ya maksudnya kalau kita sudah tahu dia dari mana wilayah gitu, bisa disebatkan ke situ. Atau misalnya si fulan ini orang Bandung. Orang Bandung berarti orang Sunda. Ya kan? Tidak disebut lagi, tidak usah lagi disebut As-Sundawi. Tidak usah. Karena sudah tahu dia dari mana? Dari Bandung. Jelas ya? Orang Sunda, orang Indonesia. Indonesianya tidak usah disebut lagi. Memang Sunda itu cuma ada di mana? Di Indonesia saja. Kan begitu ya kalau di nasab sekarang. Di rawi-rawi juga seperti itu. Di rawi-rawi juga seperti itu. Itu ilmu tersendiri. Di ilmu rawi. Tambah bingung nanti antum lihat ya. Semakin banyak saja ilmu-ilmu di rawi ini. Jadi memang rawi-rawi itu tidak sederhana ya. Tapi kalau orang sudah hidup. Seperti ini antum selalu baca. Nama rawi-rawi tahu biografinya. Itu biasa sendiri. Akan terbiasa. Jadi itulah saya selalu bilang. Orang yang sering baca. Dari buku-buku hadits itu seakan-akan dia hidup di masa dahulu. Seakan-akan dia hidup di masa dahulu. Sebab dia sampai ke kampung-kampung orang aja dia tahu kampungnya di mana, asalnya di mana. Baik, karena itu disebutkan di dalam buku-buku rawi. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, haddatsana Israil, menceritakan kepada kami Israil. Iya. Israil ini adalah Israil ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i. Iya. Ibn Yunus bin Abi Ishaq as-Sabi'i. Nah. Ada Abi Ishaq dari Abu Ishaq. Dari Abu Ishaqnya An Syuraih bin Nu'man. Nah, ini tetap dia pakai kata an di sini ya. Nah, ini menyebabkan riwayat beliau tidak diterima. Sebab dia tetap pakai kata an. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Zada fihi qala. Dan ada tambahannya di riwayat Abu Ishaq ini. Al-muqabala ma quti'a tarafu udhuniha. Muqabala itu apa yang diputus di ujung telinganya. Tapi disebutkan di sebagian syarah Gharibul Hadits terputus di ujung telinganya tapi tidak terlepas, bergelantung begitu. Iya. Baik, kalau dia terlepas, itu masuk ke cacat yang tidak diperbolehkan ya sebab dia mengurangi daging. Mengurangi daging. Kemudian berikutnya wal mudabarah ma quti'a min janibil udhun. Mudabarah itu apa yang dipotong dari samping telinganya. Jadi dia terbelah, tadi saya bahasakan terbelah. Asyarqa al-mashquqah. Syarqa al-mudabarah apa yang terpotong dari sampingnya. Ya. Dan ada yang menafsirkan mudabarah itu apa yang terpotong dari belakang. Apa yang terpotong dari belakang. Kemudian wasyarqa al-mashquqah. Syarqa dikatakan al-mashquqah yang terbelah. Yang terbelah. Baik. Kemudian berikutnya al-kharqa.
Al-kharqa al-mathkuba, yang terlubangi. Terlubangi. Tadi kayaknya saya ada salah ucap tadi ya di mudabarah yang di atas. Saya bilang terpotong ekornya ya. Itu terpotong dari belakang, maksudnya terkait dengan telinga. Ini masih cacat pada seputar telinga ya yang dibahas di sini. Baik. Kata Imam Tirmidzi rahimahullah, hada hadithun hasanun sahih. Ini adalah hadits yang hasan sahih. Baik. Ini hasan as-sahih menurut At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Tapi di kalangan para ulama yang lain belum tentu ya. Karena terkait dengan Abu Ishaq As-Sabi'i radhiyallahu taala anhu, di sini beliau ada mudallis, dan di sini pakai kata an. Dan sejumlah ulama menganggap bahwa ini hadits termasuk hadits yang lemah. Masuk ke dalam golongan hadits yang lemah. Baik. Kemudian kata beliau, Shuraih bin Nu'man As-Sa'idi Kufiyun, wa Shuraih bin Al-Harith Al-Kindi Al-Kufiyu Al-Qadhi yukna Abu Umayyah, wa Shuraih bin Hani Kufiyun, wa Hani lahu suhbatun. Ya, wa kulluhum min ashabi aliyin fi asrin wahid. Ini antum lihat di sini ya. Ini Imam Tirmidzi, dia terangkan dulu Shuraih ibn Nu'man As-Sa'idi. Satu. Setelah itu beliau jelaskan bahwa yang bernama Shuraih dari murid-murid Ali bin Abi Thalib bukan cuma itu saja. Ada Shuraih lain, ada Shuraih ibn Al-Harith. Ada Shuraih ibn Hani. Ya, ada Shuraih bin Hani. Dan 3 Shuraih ini semuanya orang-orang yang pernah berguru kepada Ali, murid-muridnya Ali bin Abi Thalib. Yang kedua tadi Shuraih bin Al-Harith, itu yang terkenal di masanya dengan nama Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi. Nah ini semuanya di satu masa. Di satu masa. Apa faedahnya? Mungkin antum bingung. Ini apa faedahnya kita tahu 3 Shuraih? Ya. Faedahnya supaya antum jangan salah. Kalau ada Shuraih meriwayatkan dari Ali, hati-hati. Ada 3 orang di situ. Murid Ali yang bernama Shuraih. Harus dipastikan. Jelas ya? Baik. Jadi ini termasuk salah satu bentuk dari ulumul hadits. Kemudian setelah itu Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala berpindah menjelaskan tentang umur hewan kurban. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, babun fil jadai min adh-dha'ni fil adhahi. Bab tentang al-jada. Tentang al-jada dari al-adhahi. Hewan ternak itu, hewan-hewan itu istilah pada umurnya ada 2. Ada namanya al-thani dan ada namanya al-jada. Al-thani itu artinya sudah cukup umur. Sudah cukup umurnya. Al-jada dia masih muda sekali. Al-jada itu masih muda. Bahasa lainnya belum cukup umur. Jelas ya? Dan di sini Imam Tirmidzi hanya memberi keterangan tentang al-jada pada hewan domba saja. Bab tentang al-jada untuk domba. Jadi umur khusus terkait dengan apa? Dengan domba. Ya, bukan untuk hal-hal lainnya. Atau bukan untuk hewan lainnya. Ya, jadi kalau misalnya pembahasannya terkait dengan masalah unta, sapi itu tidak diterima jada. Yang diterima cuma pada apa? Pada domba saja. Dipahami ini ya? Sekarang antum ambil istilah dulu. Saya kasih istilahnya tadi. Ada namanya thani. Apa artinya thani tadi? Cukup umur. Al-jada. Masih muda, belum cukup umurnya. Al-thani itu syarat. Pada hewan kurban harus thani. Kecuali pada hewan domba. Dari kambing, dari jenis kambing namanya domba, itu boleh al-jada.
Jadi hanya dibolehkan al-jadha. Dasarnya itu di Sahih Muslim. Ada di dalam Sahih Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadbahu illa musinnatan." Jangan kalian menyembelih kecuali hewan yang musinnah. Illa ayyasura alaikum. Kecuali kalau sulit bagi kalian. Sudah cari hewan cukup umur nggak ketemu. Maka itu cuma boleh kalau sulit bagi kalian menemukan hewannya. Fatadbahu jada'atan minad da'an. Maka kalian menyembelih jada'a dari domba saya. Dari domba. Ya, kalau diurut hewan kurban itu semuanya ada 8. Bahasa lebih detail ya. Ada unta, sapi, kambing selain domba, dan domba. Sudah berapa ini? 4. Ada yang jantan, ada yang betina. Berarti 8. Ini yang dimaksud 8. Thamaniyata azwaj. Itu dalam nas ayat Al-Quran. 8 pasangan. 8 berpasangan. Maksudnya 4 hewan itu tadi dengan pasangannya laki-laki dan jantan dan betina. Karena dikatakan dalam Al-Quran minal dha'ni itsnain wa minal ma'zi itsnain, minal ibil itsnain wa minal baqari itsnain. Jadi disebut 4 hewan saya. Ada al-ma'z itu kambing selain domba, dan ad-dha'an itu domba. Kemudian ada unta dan ada sapi. Baik. Sekarang dari 4 jenis ini yang boleh jada itu cuma domba saja. Yang lainnya harus cukup umur. Harus cukup umur. Harus musinnah. Dalam bahasa yang saya sebutkan tadi harus thani. Nah, sekarang cukup umurnya itu berapa tahun? Cukup umurnya itu berapa tahun? Nah, ini silam pendapat para ulama. Panjang pembahasannya. Dan banyak uraian di sini pembahasan itu terkait dari sudut bahasa. Sudut bahasa di dalam memahami. Iya. Tapi saya bisa kasih kesimpulan ya. Di pendapat yang paling rajih. InsyaAllah ta'ala yang paling dekat. Jadi kalau unta cukup umur. Itu apabila dia sudah berumur 5 tahun masuk ke tahun ke-6. Ini pertama unta. Sudah berumur berapa? 5 tahun. Masuk ke tahun ke-6. Baik, itu untuk onta. Kalau sapi, ya, kalau sapi itu sudah cukup umurnya 2 tahun, masuk ke tahun ke-3. Itu kalau sapi, umurnya sudah cukup 2 tahun, masuk ke tahun ke-3. Kalau kambing yang bukan domba, al-ma'az, itu telah cukup umurnya 1 tahun. Masuk ke tahun kedua. Masuk ke tahun kedua. Kalau domba asalnya sama dengan ma'az, kambing biasa. Tapi dibolehkan jada. Kambing domba muda. Nah, domba muda ini berapa itu jada? Jada itu pendapat yang paling dekatnya dia adalah domba yang sudah berumur 6 bulan masuk ke bulan ke-7. Atau sudah lewat umurnya 6 bulan. Jelas ya? Nah, itu disebut dengan jada. Jadi itu sebenarnya kesimpulan untuk umur hewan kurban. Baik, sekarang kita masuk ya menjelaskan tentang al-jada di sini. Kata penulis rahimahullahu taala, ya. Babul jada'i min ad-da'an. Bab al-jada' min ad-da'an. Haddathana Yusuf ibnu Isa. Yusuf bin Isa al-Marwazi. Qala haddathana Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih. Abu Sufyan al-Ru'asi al-Kufi. Dari imamnya negeri Kufa ya. Ini guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata,
syakautu ila waki'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yuqda li'asi. Saya mengadu kepada Waki jeleknya hafalanku. Maka Waki memberi petunjuk kepadaku supaya saya meninggalkan maksiat. Dan beliau berpesan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah itu tidak diarahkan kepadanya bagi orang yang bermaksiat. Jadi itu luar biasa ya. Jadi kalau Imam Syafi'i mengadu hafalannya jelek, kira-kira kita bagaimana? Hah? Kita ini kalau hidup di masa mereka ini, kita ini mungkin masuk ke dalam ad-du'afa wal matrukin. Rawi-rawi yang lemah ditinggalkan riwayatnya. Ya, karena hafalannya amburadul. Jadi kalau Imam Syafi'i saja mengadu seperti itu, bagaimana pula yang lainnya? Dan seperti Waki' bin Jarrah itu luar biasa hafalannya. Diakui oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, hifdhu Waki'in tab'un wa hifdhuna takalluf. Kata Imam Ahmad, hafalannya Waki' itu tabiatnya dia, pembawaan dia. Kalau kita ini takalluf, dipaksa-paksa baru hafal. Ya, kalau Waki' tidak, memang begitu dia bawaan dia. Dengar hadits langsung hafal, dengar hadits langsung hafal. Jelas ya? Nah ternyata itu tadi salah satu rahasianya. Beliau orang yang sangat menjaga dirinya di atas ketaatan, sangat berhati-hati terhadap dosa-dosa. Ya nasallallahu al-i'ana wal afiyah ya. Yang penuntut ilmu di masa sekarang ini tantangannya banyak, subhanallah. Dulu itu kan orang berbuat dosa itu kadang susah juga orang mau berbuat dosa. Karena dia cari-cari dulu. Dia usahakan dulu baru bisa dia berbuat. Kalau sekarang ini orang tidak mau berbuat dosa, bisa jatuh dalam dosa juga. Karena sudah ada sarana berbuat dosa itu di tangannya. Itu HP itu naudzubillah ya. Itu pintu HP, gadget, internet ini, itu pintu kejelekan sangat besar. Pintu kejelekan sangat besar. Karena itu seorang ketika diuji, ya seperti itu, jangan dia santai, dia harus sibukkan dirinya dengan hal yang baik dan bermanfaat. Ya karena susah juga ya dibilang, nanti saya bilang antum jangan pakai internet. Nanti hidupnya juga akan berat. Karena ada maslahat dunianya terkait dengan hal tersebut. Kadang hubungan keluarga, pekerjaan, hubungan bisnis, dia tidak bisa lepas. Tapi pintu dosanya di situ banyak sekali. Makanya kalau dia tidak sibukkan diri, tidak serius dengan hal yang baik, maka itu akan membahayakan dirinya. Nah, ini mungkin teman-teman yang ahli IT ini kadang-kadang perlu satu pembahasan ya, bagaimana cara menggunakan fasilitas media itu supaya tidak jatuh dalam dosa. Dikasih kiat-kiat supaya yang belajar ini, yang lugu-lugu ini, bisa dapat pengetahuan. Ada seorang guru kita dari ulama besar, hafizahullah, itu pernah cerita katanya, dia dibelikan HP sama, atau anaknya saya beli HP. Dia sering dia buka begitu untuk telepon apa segala macam. Suatu hari HP itu muncul di layar dia gambar yang tidak senonoh gitu. Nggak tahu dari mana. Ya. Jadi itu subhanallah, fitnah itu kadang bisa terjadi dan menimpa siapa saja. Menimpa dan terjadi untuk siapa saja. Karena itu kadang perlu juga seorang itu mengenal cara-cara penggunaan apa-apa yang berbahaya. Ya kan? Apa-apa yang berbahaya. Misalnya ini acara sekarang ini diliput pakai YouTube. Hah? Mati YouTube itu saran segala hal di dalamnya. Tapi ada cara seorang itu masuk untuk hal yang dia ingin dengar saja, ingin dia lihat saja, dia tidak lihat yang lain. Nah, itu kalau di kami sudah mudahkan itu alhamdulillah. Caranya masuk ke situs.
Nah di situs saya itu hanya terlihat untuk pelajaran ini saja. Tidak masuk di konten yang lain di YouTube. Pakai YouTube tapi tidak masuk di konten lain. Hanya untuk pelajaran ini saja. Jelas ya? Dari sudut faedah ada faedahnya, memang sulit dilepaskan. Karena itu kata para ulama, kalian kalau tidak berdesak-desakan dengan kebatilan, kebatilan akan merajalela. Kan begitu. Ada sudut maslahat. Tapi tetap kita berikan dari hal-hal yang membuat seseorang itu terjaga. Tapi kalau dia tidak perlu dari itu puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri afiat untuk antum. Antum nggak perlu internet, nggak perlu ini. Nah, itu puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sibukkan diri dengan hal yang apa? Hal yang bisa membahayakan. Iya. Wallahul musta'an. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Utsman ibn Waqid. Ceritakan kepada kami Utsman ibn Waqid. Ini Al-Madani, orang Madinah, tinggal di Basrah. An Kidam bin Abdurrahman. Dari Kidam bin Abdurrahman, ini As-Sulami. Iya. As-Sulami. Ini disebutkan beliau ini majhul ya. An Abi Kibash. Dari Abu Kibash. Abu Kibas Al-Aishi. Nah, ini istilah juga ya. Cuma disebut begitu di biografinya. Al-Aishi. Al-Aishi kalau disebut Al-Aishi berarti dia orang Basrah. Dia pasti orang Basrah. Nah, ini disebut sebagai rawi yang majhul. Ya. Jadi ini sudah dua rawi majhul di sini ya. Dan ini sebab kelemahan di dalam riwayat ini. Kata beliau, jalabtu ghanaman jud'anan ilal Madinah. Fakasadat alayya. Kata beliau, saya membawa kambing-kambing ke Madinah. Saya membawa kambing itu untuk diperdagangkan. Dan kambingnya ini judaan. Iya. Judaan. Judaan ini umur ya. Kambingnya ini judaanan. Ini jada namanya. Jadi umurnya ini masih muda. Kalau dia kambing berarti umurnya belum sampai setahun. Gitu. Jelas ya? Fakasadat alayya. Iya. Maka akhirnya menjadi bangkrut atas saya. Rusak atas saya. Kenapa? Ya karena itu hewan belum cukup umur. Jadi orang tidak mau beli begitu kan. Padahal dia mau perdagangkan. Falakitu Abu Hurairah fasa'altuhu. Saya jumpai Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu saya bertanya kepadanya. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ni'matil udhiyah al-jada'u min ad-dha'n. Qala fantabaha an-nas. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sebaik-baik hewan kurban itu al-jada' min ad-dha'n. Hewan yang jada, yang belum cukup umur tadi dari domba saja. Maka manusia pun akhirnya sadar akan hal itu. Intabah. Maksudnya mereka baru baru tahu. Ya. Pantahabahun nas, bukan pantabah ya di sini saya salah lihat ya. Pantahabahun nas dari kata nahbah. Artinya manusia seakan-akan merampasnya begitu. Itu kinayah ya bahwa ini akhirnya banyak orang yang beli. Ketika Abu Hurairah berucap seperti itu. Jadi ini kelihatannya bahwa yang dia bawa ini kambing, itu domba. Dombanya belum cukup umur. Tadinya manusia nggak tahu bahwa itu ini belum cukup umur, nggak boleh. Jadi akhirnya banyak dianggap ini sudah rugi saya ini. Begitu dia ketemu Abu Hurairah sampaikan satu hadits, akhirnya orang beli. Orang baru tahu bahwa boleh ternyata. Jelasnya itu dibolehkan. Tapi ini hadits seperti yang saya telah terangkan, haditsnya ada kelemahannya. Haditsnya ada kelemahan. Iya. Dan
Ini juga mau ini haditsnya ada kelemahan dan diriwayatkan juga secara mauquf kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, akan disebut oleh Imam Tirmidzi nanti. Tapi kandungan dari hadits akan dijelaskan apa amalan para ulama di dalam terkait dengan hal ini. Iya, ini hadits yang dikata kuat. Ini menunjukkan bagaimana pengaruh orang-orang yang berilmu di tengah manusia. Jelas ya? Coba bayangkan tadinya kambing ini tidak ada yang mau beli. Gara-gara Abu Hurairah sampaikan satu hadits, akhirnya orang ramai beli. Ramai beli. Alim itu dia santai dia. Dia ditanya hukum syar'i dia jelaskan ilmu. Pengaruhnya orang beli tidak beli itu urusan lain. Tapi kewajiban si alim adalah menjawab hukum syar'i. Ini yang kadang disalahpahami ya oleh banyak teman-teman itu, apalagi di masa sekarang ini ya. Masa sekarang. Ini Ustadz ini mengendorse produk. Apa hubungannya dengan produk? Ya kadang si Ustadz datang cuma menjawab pertanyaan. Dia urusannya ada orang bertanya dia jawab. Ada yang minta nasihat dia terangkan. Kan begitu. Jadi itu harus dipahami ya posisi ilmu itu di mana. Iya. Nah, ini Ustadz dia kasih pembolehan produk tertentu sama orang itu dikatakan bahwa ini sudah didukung oleh Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan. Ya si Ustadznya dia datang orang bertanya dia terangkan hukum syar'i. Dia bilang tidak ada masalah. Orang itu dia pakai kesana kesini itu antara dia dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan si Ustadz. Jadi itu harus dipahami ya, harus dipahami. Cuma susah juga sekarang ini memang, ya jangankan ditinjau di masa sekarang, di masa dahulu saja, bahkan para nabi saja itu digosipi oleh kaumnya, digosipi oleh kaumnya. Tahu antum Nabi Musa alaihissalam? Itu paling banyak digosipi oleh Bani Israel. Nabi Musa saja mandi sendiri, itu Bani Israel sudah gosip-gosip. Jadi Bani Israel itu punya kebiasaan kalau mandi di sungai itu di tempat terbuka, mereka mandi bersama. Itu dulu syariat dibolehkan di Bani Israel. Jadi karena mandi bersama, ya dimaklumi ya bisa saling melihat begitu kan. Kalau Nabi Musa alaihissalam beliau mandi sendiri. Mulailah Bani Israel bisik-bisik. Wah ini Nabi Musa mandi sendiri pasti ada masalah. Anunya itu besar. Bahasanya mereka. Naudzubillah. Nabinya digosipi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan nabinya dari tuduhan mereka. Itu pembelaan Allah terhadap orang yang beriman. Iya. Makanya orang-orang yang digosip-gosip itu santai-santai aja. Kalau tidak ada masalah, Allah akan membersihkan itu. Jelas ya? Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sering bicara sembarangan ini hati-hati. Iya. Kadang yang bicara sembarangan ini ditimpakan padanya musibah-musibah hal-hal yang dia tidak pernah sangka kadang. Pada kalimat-kalimat diucapkan itu luar biasa ya. Bagian istri Nabi berucap, ya Rasulullah cukuplah kamu dari si fulana, dia itu pendek begitu. Kata Nabi berkata, sungguh kamu betul berucap sebuah kalimat, kalau itu diaduk di lautan, itu akan mengaduk lautan itu. Ya, satu kalimat ini dia ucapkan. Jadi ini nabinya digosipi. Nabi Musa alaihissalam. Allah sucikan nabinya. Suatu hari Nabi Musa mandi. Bajunya dia letakkan semuanya di atas batu. Sedang mandi Nabi Musa alaihissalam, tiba-tiba batu itu lari membawa bajunya. Nabi Musa. Dikejar oleh Nabi Musa. Thawbi hajar. Kembalikan bajuku, wahai batu. Terus dikejar. Sampai kelihatan oleh Bani Israel. Kata Bani Israel, oh tidak ada apa-apa dengan Nabi Musa. Biasa-biasa saja. Selesai? Fitnah mereka sudah tuntas. Nabi Musa ambil batu itu.
Dipukul batunya sampai berbekas 7 kali pukulan Nabi Musa di batu. Iya. Saking marahnya beliau. Ya kalau kita ini sudah diperban ya, serba sakit. Kalau Nabi Musa alaihissalam batu yang berbekas 7 kali. Nah, itulah ayat yang turun ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa, dianggap menyakiti Nabi Musa, mengganggunya. Lalu Allah mensucikan Nabi Musa dari apa yang mereka ucapkan. Sungguhnya Nabi Musa itu punya kedudukan di sisi Allah. Terangkan bahwa disucikan karena dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini ikhwah juga ta'lim gemarnya di warkop. Gosip. Yang menjadi masalah dia gosipi ustadz-ustadznya. Nah, tahu ini teman-teman yang ta'lim ini itu harusnya memperbaiki diri ya, menjadi belajar bagus, jadi penuntut ilmu. Nah, seorang penuntut ilmu itu apalagi dia pemula, itu paling penting dia penjara lidahnya itu, lisannya itu dia penjara. Jangan sembarang berbicara. Jangan sembarang berbicara, masuk di dalam dosa-dosa, dan dia bicara apapun kepada orang yang baik itu tidak akan berpengaruh untuk dia. Orang yang baik itu dia bicarakan. Nanti akan hilang juga. Akan dihapuskan oleh Allah apa yang mereka bicarakan itu. Terus yang kedua, itu akan menambah pahala juga untuk ustaz yang dibicarakan. Karena itu santai-santai saja, tidak perlu dipikirkan juga. Jelas ya? Baik, karena itulah hal-hal yang seperti ini pada dasar seorang penuntut ilmu, ketika ucapan orang yang berilmu itu sangat sangat penting di tengah manusia, makanya mereka itu harus masuk memang pada masalah-masalah yang terkait dengan dunia orang pun mereka berbicara, menjelaskan hukum syar'i di dalamnya. Jadi sebab kalau tidak diterangkan hukum syar'i di dalam hal tersebut, tidak akan jelas bagi manusia. Iya. Kemudian dikatakan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala wa fil babi an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa Ummu Bilal binti Hilal an abiha wa Jabirin wa Uqbah ibni Amir wa rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau hadithu Abi Hurairah hadithun gharib. Hadits Abu Hurairah ini hadits gharib. Saya sudah terangkan ya mana gharib, yang mengesankan ada kelemahan ya. Wa ruwiya hadza an Abi Hurairah mauquf. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah secara mauquf. Ya, dan mungkin dari ucapan Abu Hurairah itu lebih cocok ya, ucapannya Abu Hurairah sendiri, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Tirmidzi terangkan amalan apa yang berjalan di tengah para ulama. Kata beliau wal amalu ala hadza inda ahli ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim anna al-jada'a min ad-dha'ni yujzi'u fil udhiyah. Dan amalan di atas hal ini di kalangan para ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya, bahwa al-jada' domba yang belum cukup umur itu cukup untuk berkorban, boleh untuk berkorban. Nah, itu amalannya. Ini khusus apa? Domba saya. Khusus untuk domba. Itu boleh di dalam berkorban. Iya. Baik. Kemudian di sini diperjelas lagi oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dengan dua riwayat. Kita selesaikan ya. Kata beliau haddatsana Qutaibah. Ini Qutaibah bin Sa'id Ibn Jamil bin Tarif Abu Raja al-Baghlani al-Thaqafi. Qala haddatsana al-Laits. Ini al-Laits bin Sa'ad Abu al-Harith al-Fahmi al-Misri. Ini imamnya negeri Mesir. Ini saya sudah cerita kemarin ya. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Laits bin Sa'ad ini. Demikian pula Abdullah bin Wahab al-Misri berguru juga kepada Laits bin Sa'ad. Mereka berdua berkata bahwa Laits bin Sa'ad afqahu min Malik, lebih ahli fikih dari Imam Malik. Ini ulama Mesir. Padahal garis keturunan itu beliau maula. Maksudnya dari keluarganya itu atau beliau sendiri dulu pernah budak. Tapi bersamaan dengan itu menjadi alimnya negeri Mesir dan muftinya, disegani oleh orang-orang dari segala penjuru dunia. An Yazid bin Abi Habib,
dari Yazid bin Abi Habib, dari Abul Khair. Dari Abul Khair rahimahullah. Abul Khair namanya Marthad bin Abdillahi Al-Misri. Ini orang Mesir ya, Marthad bin Abdillah. Nah, ini sanad Mesir, sanad ini. An Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir dari sahabat yang mulia. Beliau tinggal di Mesir, pernah tinggal di Mesir. Ya, subhanallah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpencar ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka berpencar. Nah, mereka ini yang berpencar ke seluruh penjuru dunia, itulah para sahabat yang menebarkan ilmu. Makanya ada mereka di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Kufa, di Baghdad, di Basra, ada di Damaskus. Nah, dari situ lahir madrasah-madrasah mereka. Nah, itulah yang mewarnai fikih para tabi'in. Nah, fikih para tabi'in ini dipelajari lagi oleh generasi setelahnya. Akhirnya berkumpullah sampai di masa Imam 4 itu, ada fikihnya penduduk Madinah, ada fikihnya penduduk Kufa, ada fikihnya yang menggabungkan dua fikih ya seperti Imam Syafi'i ya dan seterusnya. Begitu ada sejarahnya ya. Ya kalau kita lihat baca seperti itu akan mudah nanti memahami sejarah fikih, sejarah ilmu dan bagaimana para ulama itu menebarkan ilmu. Baik, kata Uqbah bin Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahu ghanaman yaksimuha ala ashabihi dhahaya. Fabaqiya atudun wa jadyun. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala dhahhi bihi anta. Kata Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa hewan kurban, untuk dibagikan di kalangan para sahabatnya sebagai hewan-hewan kurban. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa boleh membantu orang lain ya dengan hewan kurban. Ya, kalau ada yang mau berkurban boleh kita bantu. Kita kasih kambing atau kita biasa beri duit untuk dia beli kambing berkurban boleh. Tidak ada masalah. Sebab Nabi melakukan itu. Maka tersisa atudun. Iya, atut ini kambing yang masih kecil. Ya. Anak ma'az. Ya. Yang masih belum kuat, masih digembalakan. Baik. Kemudian dikatakan di sini wajadyun, dan datang juga kepada beliau jadi di sini ini sama ya. Jadi sini kayak ragu gitu. Atut atau jadi. Tapi umurnya mirip. Iya. Umurnya mirip. Dikatakan dhahhi bihi anta. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan kamu berkurban dengannya. Silahkan kamu berkurban dengannya. Jadi kalau dia dari dari atut dan jadi, ini bahasa ya, tapi yang dimaksud di sini adalah domba. Ya, domba. Karena itu datang di riwayat yang lain disebutkan oleh Tirmidzi nanti. Disamakan ya sudut riwayatnya. Kemudian kalau Waqi'un al-jadyu yakunu ibnu sab'ati aw sitti ashhur. Berkata Waqi' al-jada itu artinya hewan itu umur 7 bulan atau 6 bulan. Kata Tirmidzi, hada haditsun hasanun sahih. Ini hadits hasanun sahih. Haditsnya di riwayat Bukhari Muslim ya. Kata beliau, wa qad ruwiya min ghairi hadzal wajh an Utbah bin Amir. Dan telah diriwayatkan dari selain jalur ini dari Utbah bin Amir juga. Ya, annahu qala qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dhahaya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi dhahaya, hewan-hewan kurban, fabakiyat jada'ah, maka tersisa jada'ah, berarti atut dan jadi itu tadi itu jada'ah. Diarahkan ke situ maknanya ya. Fasaltu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dhahhi bihi anta. Saya tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepadaku, kamu saja yang menyembelihnya. Jadi Nabi membolehkan karena tidak ada lagi yang lain kecuali itu. Tidak lagi yang lain kecuali itu. Kata beliau, haddatsana bidzalika Muhammad bin Bashar, ini Abu Musa al-Anazi, qala baik itu Muhammad bin Muthanna ya, Abu Musa al-Anazi. Ini Muhammad bin Bashar yang diberi gelar dengan Bundar, yang bergelar Bundar. Kata beliau, haddatsana Yazid bin Harun. Yazid bin Harun sudah berlalu, Abu Khalid al-Wasiti, wa Abu Daud. Ini Abu Daud at-Tayalisi. Abu Daud at-Tayalisi. Ya, dikenal dengan sebagai penghafal hadits-hadits panjang. Ini spesialisnya menghafal hadits-hadits panjang ini. Abu Daud at-Tayalisi, namanya Sulaiman bin Daud. Punya musnad ya, dikumpulkan. Namanya Musnad at-Tayalisi. Qala, keduanya berkata, haddatsana Hisham ad-Dustuwai. Hisham bin Abi Abdullah ad-Dustuwai. Nah disebut juga ad-Dustuwai, kita tahu bahwa ini Hisham ad-Dustuwai. Karena dia meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir. Itu tandanya. Kata beliau, Yahya bin Abi Katsir an Ba'jata bin Abdullah bin Badr. Dari Ba'ja bin Abdullah bin Badr. Ya, ini Al-Juhani ya, orang Medina. Ya, dan beliau dari rawi yang thiqah. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal hadits. Baik, selesai ya. Jadi kesimpulannya bahwa al-jada'a itu boleh apabila memang dia tidak punya kecuali hewan itu, tapi hanya boleh untuk domba saja. Boleh untuk domba. Selain daripada itu harus cukup umur. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, kita cukupkan sampai sini. Kita sambung lagi di sesi berikutnya insyaallah ta'ala setelah sholat asar nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.